pagi Sobat Stelsi. Pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Ada Bapak Ustadz Abdul Rahman Mildan MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sekarkemuning. Pada pagi hari yang cerah ini Pak Ustadz, izinkan saya bertanya dua hal Pak Ustadz. Yang pertama, bagaimana Pak Ustadz Mildan dan jajarannya menyambut bulan Ramadan tahun ini. Dan yang kedua, kami dan siswa-siswi mohon nasihat Pak Ustadz bagaimana cara agar kita semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Kadang-kadang kan saya dan juga siswa-siswi mungkin malas-malasan untuk ibadah dan lain sebagainya Pak Ustadz. Bagaimana nasihatnya? Baik, mungkin untuk bisa dijawab saja Pak Ustadz untuk pertanyaan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Stelsi yang dirahmati Allah. Terkait dengan persiapan Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Yayasan Miftahul Ulum untuk mengisi kegiatan para santrinya di bulan Ramadan, kita sudah menyiapkan agenda sebaik mungkin agar anak-anak bisa menjalani bulan Ramadan dengan tetap beraktivitas seperti biasa. Kemudian ada hikmah dan ada pelajaran yang berbeda dibanding hari-hari biasa. Yang pertama, kegiatan anak-anak di bulan Ramadan, santri-santri diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sunnah-sunnah yang diharuskan atau disunahkan dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu menjadi motivasi untuk para santri. Mudah-mudahan pembiasaan ibadah sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini selepas bulan Ramadan bisa terus dilaksanakan secara istiqomah. Adapun agenda-agendanya seperti sholat duha berjamaah yang memang biasanya juga sering kita laksanakan, kemudian sholat tarawih, pembiasaan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kemudian sholat subuh berjamaah dilanjut dengan tadarus Al-Quran lagi, terus pembiasaan infak sedekah setiap hari Jumat atau setiap kita akan melaksanakan buka bersama di masjid, itu kita laksanakan agar anak-anak bisa memaknai bulan Ramadan seperti itu. Berarti untuk tahun ini memang yang wajib-wajib itu memang paling utama itu ya Pak. Ya, Pak Ustadz. Dan yang kedua itu lebih ditingkatkan lagi untuk semangatnya untuk menjalankan hal-hal yang sunnah. Ya. Dan untuk pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz, motivasi ataupun nasihat buat kita semua dan juga siswa-siswi agar lebih semangat nih dalam menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Untuk para sahabat Stelsi dan juga siswa-siswi yang berada di bawah naungan Yayasan Miftahul Ulum, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Semua amal kebaikan kita Allah lipat gandakan. 10 kebaikan menjadi 700 kali lipat. Apa saja amal kebaikan itu? Anak-anak sekalian, para siswa-siswi, para dewan guru, bapak ibu guru berangkat sekolah, beraktivitas seperti biasa dengan penuh semangat, itu juga merupakan sebuah amal baik. Semua amal kebaikan. Nah, di bulan Ramadan ini bapak ibu guru berangkat ke sekolah, Allah lipat gandakan 10 kebaikan menjadi 700 kali lipat. Kemudian para siswa-siswi belajar dengan sungguh-sungguh seperti hari-hari biasa, itu juga menjadi amal kebaikan yang Allah lipat gandakan 700 kali. Kemudian juga jangan jadikan puasa sebagai halangan untuk kita beraktivitas, untuk kita produktif dalam mengisi kegiatan sehari-hari. Justru dengan kita tetap beraktivitas seperti biasa, kemudian produktif seperti biasa, itu akan menjadi pahala yang Allah lipat gandakan seperti itu. Kemudian juga
yang harus dilakukan oleh para siswa, siswi dan kita semua termasuk saya juga harus kita yakini bahwa bulan Ramadan itu kalau kita analogikan ketika main game pasti ada sesi di mana kita mengumpulkan bonus, mengumpulkan poin sebelum kita naik ke level selanjutnya ya. Begitu juga bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah fase di mana kita mengumpulkan poin, mengumpulkan pahala yang Allah sudah gambarkan bagaimana pahala di bulan Ramadan itu dilipat gandakan. Jangankan yang sunnah-sunnahnya, jangankan yang wajibnya, yang sunnah-sunnah Allah lipat gandakan. Apalagi kegiatan-kegiatan yang positif. Makanya di bulan Ramadan ini kita harus isi dengan kegiatan positif. Nah mungkin untuk mengurangi agar kita secara fisik tetap terjaga, puasanya tetap tidak lelah, ya mungkin aktivitasnya yang harus dibatasi. Tapi dibatasi itu bukan berarti mengurangi produktivitas, harus tetap produktif, tapi ruang geraknya yang dibatasi agar kita bisa tetap menjaga puasa kita bisa sampai maghrib ya. Seperti olahraga yang tadinya lari-larian mungkin kegiatan olahraganya diganti, porsinya dikurangi supaya kita bisa tetap menjaga puasa. Itu. Masya Allah sekali ya Pak Ustadz Mildan. Kalau misalkan kita semua tahu nih bahwa selama bulan Ramadan pahala apapun hal positif yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat, berpuluh-puluh kali lipat. Itu pasti kita tidak akan lagi ada yang namanya malas gitu ya Pak Ustadz ya. Iya, pasti selalu semangat untuk beribadah seperti itu terus. Iya. Karena memang yang namanya pahala itu nggak kelihatan seperti kita kerja kemudian langsung dibayar, bentuknya kelihatan. Kalau pahala tidak. Yang menjadi motivasi buat kita adalah yang pertama kita harus yakin dulu bahwa apa yang Allah janjikan itu betul-betul nanti akan Allah beri, dan itu tentunya tidak kontan sekarang tapi itu menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Baik Pak Ustadz Mildan, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan penjelasan yang sangat detail dan juga bisa memupuk semangat kita agar terus meningkatkan semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Mungkin sebelum ditutup, boleh Pak Mildan minta doanya untuk persiapan puasa selanjutnya, misalkan hari ke 10 atau ke 9 berarti 10 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim, sahabat stelsi yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan dan masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-10 hari ini insyaallah. Ada 3 fase bulan Ramadan sahabat sekali yang dirahmati Allah. 10 hari pertama adalah bulan rahmat. Allah melimpahkan rahmat di 10 hari pertama bulan Ramadan. Untuk itu kita berlomba-lomba berbuat kebaikan, mengamalkan amal soleh supaya kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 10 hari kedua adalah bulan maghfirah, bulan ampunan. Nah, di 10 hari kedua ini kita dianjurkan untuk perbanyak istighfar, bertakarub kepada Allah, bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 10 hari terakhir adalah fase itqum minan nar, menjauhkan diri dari api neraka. Makanya di 10 hari terakhir ini kita disunahkan untuk memperbanyak iktikaf, dikencengin lagi ibadahnya karena kita sebentar di detik-detik terakhir akan memasuki akhir bulan Ramadan. Makanya dikencengin lagi ibadahnya, iktikafnya, tadarus Al-Qur'annya, ibadah-ibadah sunnahnya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita diterima
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa bulan ini yang kita jalani menjadi syahrul tarbiyah, bulan pendidikan buat kita semua, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan mudah-mudahan bisa kita lakukan secara kontinu, secara konsisten setelah kita melepas bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana watasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabbal alamin, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami. Jadikanlah puasa yang kami jalani pada bulan ini menjadi puasa, bukan puasa yang terakhir buat kami. Jadikanlah puasa ini keberkahan untuk kami, keluarga kami, sahabat kami, rekan-rekan kami, lembaga kami, yayasan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Sobat Stensi, kita sudah menyelesaikan rangkaian ngobrol bareng bersama Pak Ustadz Abdul Rahman Mildan. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.